Ini latihan untuk tawadu ya. Kalau kita jumpa orang, kita tidak tahu seberapa banyak air mata tobatnya yang rahasia. Kita tidak tahu seberapa banyak berbakti kepada orang tuanya. Mungkin mulia di sisi Allah karena sangat berbakti kepada ibu bapaknya. Kita tidak tahu, mungkin lihat pedagang berat bawa dagangan, kita tidak tahu seberapa banyak pahala yang diberikan Allah untuk nanggung keluarganya karena bekerja luar biasa dan ikhlas. Mungkin ada yang sakit, kita tidak tahu berapa banyak dosanya habis dengan sakitnya ini. Ada seseorang yang difitnah, kita tidak tahu berapa derajat yang diangkat oleh Allah buah dari hati yang ridho dan sabar menghadapi fitnah. Kita tidak pernah tahu. Tiap orang di antara kita punya kapling takdir masing-masing, punya episode masing-masing. Maka jangan posting makanan yang enak-enak. Kenapa? Karena belum tentu orang yang lihat bisa kebeli makanan itu. Jangan posting kemesraan dengan suami. Tidak semua akhwat sudah punya suami ya. Jadi mesra sama siapa? Ya sama suami tetap, tapi tidak perlu diposting. Jangan sibuk memposting hebatnya anak. Tidak semua keluarga dititipi anak. Kasihan, jadi sedih hatinya. Bukan haram ya hadirin, tapi rabalah perasaan orang yang tidak seperti yang kita miliki. Jangan posting sepatu bagus karena nanti maling jadi ingin ya. Sudahlah, raba perasaan orang sehingga kita tidak tergelincir untuk melakukan hal yang mengotori, membuat orang sedih karena empati kepada orang. Apalagi penyakit dari ibadah riya. Orang munafik juga sholat, tapi sholatnya demi dilihat orang. Ada yang ngimamin itu semangat jadi imam karena ingin orang tahu kemerduan suaranya. Kita tidak boleh buruk sangka ke orang ya. Ini kalau kita yang jadi imam gatal, apalagi kalau kita punya suara yang oleh Allah diberi bagus, apalagi kalau ada yang muji, Kang, kalau Akang jadi imam bergetar hati saya. Udah itu, mihrab jadi wilayah kekuasaannya. Kalau ada orang lain yang imamin, dia kecewa karena tidak bisa mengeluarkan suaranya. Kalau dia hafalannya panjang, dibaca sepanjang mungkin sampai imam, sampai makmum ada yang ngejungkel mungkin. Hati-hati hadirin sekalian, diberi kelebihan itu. Kalau pecinta dunia akan sibuk cari penilaian makhluk, riya. Emang saudara pikir mudah jadi imam? Tidak mudah. Kalau melangkah mudah, takbir mudah, tapi sholat dengan niat yang benar, dengan hadir, itu belum tentu juga. Sekali lagi, ini bukan untuk menilai siapapun ya. Ini kalau kita yang jadi imam.
Tidak mudah, karena dalam ibadah juga bisa ada maksiatnya. Riya, senang sekali mencari kedudukan di hati orang. Apakah dakwah begini aman? Berat dakwah seperti ini hadirin. Bisa ingin pamer dalil, ingin pamer kesolehan dirinya, atau menceritakan sesuatu agar dikesankan kita sudah seperti itu. Tahajud dong, nikmat. No, dia memperlihatkan seakan-akan dirinya sudah tahajud, nikmat, padahal dia tidak merasakan itu. Ingin pamer supaya diakui kekuatan ruhiyahnya, kedalaman ilmunya. Belum berarti ceramah seperti ini selamat di sisi Allah. Mungkin yang dengar dapat ilmu, dapat pahala sesuai dengan niat masing-masing, tapi yang ceramah belum tentu selamat. Banyak penyakit hati yang bisa timbul, apalagi kalau jamaahnya makin banyak. Padahal jamaah 1000, 100.000 seorang sama. Apa samanya? Samanya yang menilainya hanya Allah. Cuma ujiannya, ujubnya lebih besar. Ada yang bangga sekali diundang ke istana negara, seakan beda penilaiannya. Oh tidak, ceramah di istana negara dan ceramah di Astana Anyar sama, yang menilai adalah Allah. Ceramah di hadapan para jenderal, Mabes TNI, Mabes Polri, dan ceramah di Hansip, kelompok Hansip di pos Kamling sama, tapi bisa kotor hatinya yang di sana. Nanti kalau saudara ceramah di tempat-tempat seperti itu, misal ada takdirnya, jangan sibuk posting seakan-akan kalau ceramah di sana lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita posting, ya bagi yang memposting itu kita husnuzon. Wah, Ustadz itu kemarin hot posting tuh, kita husnuzon itu sebagai dakwah beliau. Tapi kalau saya anjurkan santri, gak usah diposting, bisi merasa ujub. Kuliah di sekolah di luar negeri, di dalam negeri, itu juga bisa penyakit. S1, S2, S3, mana yang lebih berat cobaannya? Jawab. S1. Iya, S1, karena lawannya SMA ya. Jangan juga minder gara-gara kita misalkan SMA ketemu yang S1 jadi meotan. Tidak boleh itu. Kita tidak boleh merasa tinggi, tidak juga merasa rendah diri, lempeng saja, karena derajat itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sudah, kita tidak usah kagum, tidak boleh juga merendahkan ya. Jangan minder dan jangan somse. Hadirin sekalian, jadi maaf ya, kuliah agama juga bisa jadi kotor hati. SAG dengan MAG, berat mana ujiannya? MAG. Kalau udah itu ada yang lebih tinggi apa sih? DRAG, AAG. Ujian lah. Jadi siapa jadi orang yang paling sukses dalam hidup? Yang paling bersih hatinya, itulah paling berilmu. Orang yang ilmunya paling bagus, yang paling bersih hatinya. Orang yang ibadahnya paling bagus, yang paling bersih hatinya. Karena yang berjumpa dengan Allah
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, bersih. Surat Asy-Syu'ara 8 berapa? Surat apa itu? Asy-Syu'ara 8889 ya. Begitu. Karena Allah tidak lihat casing. Makanya wah kalau gitu saya tidak mau jadi imam. Udahlah, siap jadi imam. Wah saya nggak akan kuliah tinggi-tinggi daripada jadi sombong. Udah bodoh sombong lagi ya kan. Mungkin dengan tingginya ilmu lebih tawadu. Ya begitulah hadirin. Jadi kata kuncinya, udahlah jangan merasa lebih dari orang lain dan jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita, khususnya muslimin, mukminin.